Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Fa inna nafsa khasisatun idza mudihat ightarat wa takabbarat. Ini penafsiran dalam kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala tuzakku anfusakum. Kita jangan suka muji-muji diri gitu ya. Jangan. Atau muji-muji keluarga. Alasannya fa innan nafsa khasisah, maka sesungguhnya keberadaan nafsu kita kan semua punya nafsu. Nafsu itu jangan dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Karena kalau kita nggak punya nafsu, repot. Binatang aja punya nafsu, tapi kita diwajibkan untuk bisa mengendalikan nafsu itu sendiri. Tingkatkan. Yang tadinya amarah, yang tadinya lawamah, ayo kemulhimah, terus mardiyah, radiyah, mutmainnah, supaya ada peningkatan untuk kesadaran bahwa diri kita ini merupakan jenis makhluk yang punya kewajiban untuk beribadah sesuai dengan hak-hak Allah. Kan banyak yang belum sadar, mereka punya nafsu selalu menghalang-halangi kesadaran diri tentang wajibnya kita memenuhi huququllahi wa huququr rasul wa huququl bashar. Kalau secara manusiawi, kalau secara keseluruhan hak-hak makhluk itu harus dipenuhi. Nah, kita akan hak-hak Allah, alhamdulillah. Hak-hak Rasul, alhamdulillah. Tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena bukan kita tidak berkeinginan punya akidah seperti akidahnya Rasul atau para sahabat atau orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Kemampuan ilmu, dan itu juga kemampuan nafsu kita. Yang jelas, yang penting kita udah berusaha. Alhamdulillah Allah menurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'ah itu kita setelah berusaha maksimal. Ada badlul wus'i fi bulughil ghardi. Itu untuk para ulama yang kalangan mujtahid, mengerahkan segala kemampuan untuk bisa tercapainya tujuan. Kita kerahkan kemampuan untuk lewat fisik, kita kerahkan kemampuan ilmu, walaupun kita bertemu dengan ilmu tersebut setelah usia seperti begini. Kan banyak yang payah ibu ilmu ibadah, padahal dari dulu juga kita menjalankan, tapi ketemunya itu ilmu kok udah usia dipepet. Betul begitu. Salah satu contoh, berdoa ba'da sholawat ala nabi wa qabla salam. Dalam tahiyat membacakan doa setelah membacakan sholawat dan sebelum membaca salam. Sehingga ada yang bertanya, kenapa sih Pak kok perasaan agak lama kalau baca tahiyat akhirnya? Padahal kalau ukuran membaca dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dua syahadat, shalawat yang dinamakan dengan shalawat Ibrahimiyah itu ya, bil alamina innaka hamidum majid. Kalau sampai situ itu enggak panjang, enggak lama. Ini agak lama. Di situ dibacakan doa. Jadi setelah kita membaca sholawat, sebelum membaca assalamualaikum warahmatullah, dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa. Sepakat ini
Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat itu kesunahan. Ya, walaupun bahasanya lain, tapi ada catatan. Doanya itu jangan doa yang fokus ke masalah duniawi. Sehingga kalau Imam Hanafi itu memberikan contoh begini, nggak boleh ini. Allahumma zawijni fulanatan. Artinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan kau nikahkan saya dengan si Anu. Dalam sholat, mungkin itu saking menggebu-gebunya ya, ingin punya pasangan hidup ke dia gitu, mau yang lakinya, mau yang perempuannya. Ya Allah, kalau diartikan kan begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi istri saya, mudah-mudahan dia jadi suami saya. Kalau masalah mantu, ya mudah-mudahan dia sebagai mantu saya dan seterusnya dan seterusnya. Atau fokus ke masalah kesuksesan. Itu nggak boleh. Sehingga kalau dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, beliau menganjurkannya disunahkan dengan doa yang mengarah kepada khairul dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Maka dibacakanlah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali ada yang suka dengar nggak itu doa dibaca sama saya sebelum salam? Bisik-bisik nggak kedengeran ya? Ya karena nggak boleh terlalu kencang, tapi membaca. Kalau saya gini, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik bal rabbana atina fid dunya hasanah bil alamin innaka hamidum majid. Teruskan doa yang 4 tuh. Tambahkan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Itu hukumnya sunnah. Nah begitu dijelasin. Yang penting itu tadi, satu, tidak fokus, jangan difokuskan ke urusan dunia. Malah menurut Imam Syafi'i, di saat kita membacakan doanya semisil seumpama yang tadi itu, fasolatuhu batilah, salatnya batal. Jadi paling yang bagusnya bukan paling tidak, yang bagusnya itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah ada doa yang suka kita baca, di situ dicantumkan dengan doa tahajud. Doa tahajud ada, boleh silakan. Dan ada catatan kedua, durasi. Durasi yang khusus doa sebelum salam itu jangan sampai melebihi durasi kita membacakan antara tahiyat dan akhir sholawat. Paham ya Pak ya Ibu? Kalau kita mau baca doanya, karena kesunahan ini, kesunahan. Dulu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk membacakan doa yang isinya isti'adzah dari 4. Adab kubur, adab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, Dajjal itu. Hanya oleh 4 ulama besar, ulama-ulama mujtahid dikembangkan ini. Tapi dalam pengembangan doa itu tetap mengarah kepada tidak boleh fokus dunia, tetapi ada dunianya, ada akhiratnya. Kenapa begitu? Doa yang dibacakan oleh Rasul itu kan menyangkut dunia dan akhirat ya. Contoh, adab kubur, kita masih di mana? Dunia. Artinya belum kiamat lah. Adab akhirat jelas itu di hari akhirat. Lalu yang keduanya, fitnahan hidup. Fitnatil mahya wal mamat. Nah, berarti kan kita masih di dunia. Mohon supaya tidak memunculkan fitnah. Kan kasihan ya untuk seseorang yang fitnahan itu muncul terus. Usia makin tua, makin mendekati alam kubur, tapi fitnahan dari berbagai macam masalah. Kalau ada kejadian-kejadian di negara ini kena terus, kan kasihan. Itu namanya fitnah hidup. Sampai saya berpikir, apa beliau itu tidak pernah membacakan doa ini apa bagaimana gitu ya? Enggak pernah membacakan, ya Allah, pakai bahasa kita aja. Mudah-mudahan kami keluarga jaga dari adanya fitnahan hidup,
dan fitnahan mati. Makanya kita baca tuh doa Rasulullah SAW. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i mengarahkan seperti itu. Sehingga kalau fokus di dunia, fasolatuhu batilah, salatnya batal. Nah, begitu disampaikan, oh saya baru tahu. Bapak usia berapa? 61. Nah itu ya. Makanya kita ngaji itu harus terus. Karena kan nggak sekaligus nih ilmu itu. Enggak. Nanti suatu saat dikala kita hadir, lalu ada yang membahas tentang ilmu itu, ilmu ibadah apapun itu, alhamdulillah suka ada tambahan-tambahan. Karena antara satu ulama dengan ulama yang lain dalam berkaryanya itu saling mengarahkan. Enggak semua, enggak, kecuali yang wajib-wajib. Nah itulah ya, bisa. Nah, ini mudah-mudahan ini silakan diamalkan oleh kita. Kita usia lanjut ini kan butuh banget segala macam, terutama untuk keselamatan akhirat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, doanya di kalimat apa? Kita perhatikan. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Doanya di kalimat tsabbit, itu di situ tuh. Ya muqallibal qulub, wahidat yang membolak-balikan hati. Hati kita itu kan suka enggak istiqomah. Pagi begini, ntar siang begitu, sore lain lagi. Pagi ikut enggak? Ikut, ntar siang maaf ya, udah itu. Sore WhatsApp lagi. Jadi saya bikin bingung orang tuh yang begitu ya. Enggak punya keistiqomahan. Maka sabit wahidat yang membulak-balikan hati kita. Kadang kita senang hadir itu. Lagi senang tuh, nafsunya lagi bener. Begitu ntar aja, udah. Quran hanya dilirik, gitu ya, macam-macam. Nah, maka mohon sama Allah, disinilah letak doanya. Sabit, hanya satu kalimat. Sabit, mudah-mudahan kau tetapkan hati saya ini ala dinika untuk bisa menjalankan syariat-syariat agama. Bagus dibaca, apalagi itu dalam sholat. Doa indah sholat dengan doa kharijah sholat, berdoa di saat kita sedang dalam keadaan sholat, dan berdoa di luar sholat kan itu lain. Bisa lain dalam konsentrasinya, bisa. Ya sekarang jangankan doa, bacaan ayat Al-Quran aja menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kan lain. Kalau dalam sholat sekian, kalau sholatnya sambil berdiri, Quran yang dibaca per huruf sekian. Kalau sholatnya sambil duduk, per huruf sekian kelipatannya. Kalau di luar sholat, nah ternyata waktu-waktu ibadah itu nilainya nggak sama. Tinggal kita yang Allah berikan akal, manfaatkan. Kayak kita baca, apalah silakan ya di saat ada waktu. Kan kalau tidak sedang dekat dengan sholat, merapat ke waktu sholat itu, kita susah juga untuk berdoa. Apa ibu-ibu lagi nyapu, lagi nyetrika, lagi nyuci, baca doa? Lagi nyapu baca Rabbana atina fid dunya hasanah enggak? Awal nyapu juga belum tentu, mungkin lupa bismillah. Ya, main ambil sapu langsung aja. Bismillah dulu, ta'awudz dulu, bismillah dulu. Mungkin itu hal sepele, nyapu. Tapi kalau tidak diawali dengan ta'awudz, nanti tiba-tiba ada sesuatu di situ waktu kita nyapu, dikira mohon maaf nggak ada kotoran kucing umpamanya ya. Begitu kita nyapu di kolong tempat tidur, di kolong meja, di kolong kursi, kok ada kotoran kucing, emosi nggak kita? Paling tidak kan langsung sialan. Ayo, itu kalimat yang amat sangat diharapkan oleh setan. Sialan, kucing siapa? Begitu pas keluar, kucingnya belum tentu kucing itu kan yang buang kotorannya. Oh, kucingnya ibu anu ini, awas. Jadi panjang kan urusan. Coba kalau tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah sadarkan. Memang dia namanya makhluk, apa kita harus nguber-nguber? Kan enggak. Itu pentingnya kita. Maka sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, mudah-mudahan kau tetapkan dalam perilaku keseharian itu sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama yang dicontohkan Rasul, dijelaskan oleh para ulama. Nah, kenapa kita jangan suka memuji-muji diri atau keluarga dan sebagainya? Fa innan nafsa khasisatun. Sesungguhnya keberadaan nafsu kita itu keberadaannya hina, rendah. Sehingga idza mudihat, apabila itu nafsu dipuji, ada kenaikan nilai aja dikit, kenaikan derajat dikit, ada penilaian. Apa yang terjadi? Iltarat wa takabbarat. Nafsu kita itu gampang terpengaruh dengan itu pujian. Tadinya biasa-biasa aja kita, karena belum dengar pujian dari orang sekitar. Begitu pas ada yang muji-muji, langsung kan ke sini tuh. Terkadang akibat dari pujian yang tidak diterima dengan memuji kembali kepada Allah, itu rasanya, rasa kebanggaan tertanam di hati. Enggak gelisah, enggak. Tapi kalau udah terbiasa begitu, bisa-bisa nanti terungkap. Siapa dulu? Kan itu anak saya gini-gini. Satu sisi kan bagus ya, cerita kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah nafsu kita enggak ikut mendampingi lisan? Karena kalau lisan didampingi dengan nafsunya, nafsu amarah, khawatir. Lisan bercerita kebaikan, perjuangan-perjuangan kita, tapi nafsu membangga-banggakan yang mengarah kepada apa yang dikatakan di sini, wa takabbarat, muncul kesombongan. Kalau kesombongan itu sama seperti itu tadi. Pertama di hati dulu, lama muncullah dalam perilaku. Yang tadinya kalau ketemu nanya, terus juga agak sedikit membungkukkan badan. Waktu belum ada kesuksesan, begitu udah mendapatkan kesuksesan, udah mulai lain, bertingkah, berulang. Terus yang sebelahnya juga samanya. Yang orang sekarang setelah punya berulang begini, bertingkah begini, sama ini. Kenapa? Nafsu pengaruhnya. Makanya betul-betul kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Ke kita aja lah ini ayatnya penjelasannya.